Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu kalismu, haleluya, amin. Walau bah menyeru, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan.
Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara, jika Anda mendengar kata gereja, apa yang pertama kali terbersit di pikiran Anda? Apakah gedungnya atau orangnya?
Di dalam Kidung Jemaat 257, pujian yang berjudul Aku Gereja, Kau Pun Gereja, pada bait pertama dikatakan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Syair lagu tersebut hendak menekankan bahwa gereja yang sesungguhnya pertama-tama bukanlah soal bangunan fisiknya, melainkan soal persekutuan dari orang-orang yang percaya dan mengasihi Kristus. Artinya saudara, pada saat kita berbicara mengenai gereja, berarti kita berbicara tentang relasi yang terjalin di antara orang-orang di dalamnya. Dan kalau kita perhatikan relasi yang terjalin ini juga bukan relasi yang sembarangan, tetapi relasi yang dilandasi dengan kasih. Inilah yang membedakan gereja dengan perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang lainnya. Artinya begini saudara, gereja tanpa relasi hanya akan menjadi bangunan museum yang indah dan megah, namun tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan gereja tanpa kasih, maka ia tidak akan ada bedanya dengan organisasi-organisasi dunia lainnya. Dengan kata lain saudara, kehidupan bergereja yang sejati adalah kehidupan di dalam kasih dan relasi. Gambaran kehidupan di dalam kasih dan relasi yang seperti itu telah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Bagian ini merupakan saat-saat terakhir Yesus berjumpa dengan para murid sebelum ia ditangkap, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Jika kita perhatikan, saudara-saudara sekalian, perikop ini berbicara tentang janji Yesus yang akan memberikan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus kepada para murid. Tetapi di balik janji pemberian Roh Kudus ini, kalau kita telaah lebih jauh lagi, sebetulnya janji itu diberikan karena kasih Yesus kepada para murid. Dan pemberian Roh Kudus ini juga diberikan untuk tetap dapat menjaga relasi antara Yesus dengan para murid. Apa maksudnya? Mari coba kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama mengenai kasih. Yesus tahu betul bahwa dia tidak akan lama lagi dapat terus ada bersama-sama dengan para murid. Tetapi dikatakan di sana Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Artinya Yesus tahu betul para murid tetap membutuhkan pertolongan di dalam menjalani kehidupan mereka. Itulah sebabnya Yesus menjanjikan roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan bukankah ini sekali lagi menunjukkan betapa Yesus mengasihi para murid. Yesus tahu betul kebutuhan mereka. Sehingga pada saat Yesus nanti akan naik ke sorga, dia tetap menjanjikan penyertaan melalui Roh Kudus. Jadi yang pertama kita perhatikan bahwa pencurahan Roh Kudus itu karena kasih Kristus kepada para murid, kepada Anda dan saya untuk selalu mendampingi kita. Yang kedua, saudara, mengenai relasi. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 14 tadi, Yesus memberikan Roh Kudus agar para murid tetap dapat terkoneksi dengan dirinya. Meskipun Yesus tidak lagi hadir secara fisik, tetapi melalui Roh Kudus itulah Yesus juga hadir dan menyertai para murid. Di sini sebenarnya kita dapat melihat konsep tentang Trinitas, di mana kesatuan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadi satu. Di saat Roh Kudus itu hadir, di saat Roh Kudus itu ada dalam kehidupan para murid, maka di saat itulah juga Yesus juga hadir dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu sekali lagi pencurahan Roh Kudus ini juga ingin menjaga relasi yang tetap terjalin antara Yesus dengan para murid. Nah, dengan demikian saudara sekalian, kita dapat melihat betapa pentingnya yang namanya relasi dan kasih itu dihidupi dalam kehidupan bergereja. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah mari kita renungkan bersama.
Apakah selama ini kita telah menjadi gereja-gereja yang menjalani kehidupan di dalam kasih dan relasi? Mari kita mulai dari gereja terdekat kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Sudahkah di dalam keluarga kita membangun relasi yang penuh dengan kasih? Relasi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, antara sesama saudara kandung. Sudahkah keluarga kita sebagai gereja-gereja terdekat dan terkecil menjalankan relasi yang penuh dengan kasih? Dan kemudian mari kita lihat dalam kehidupan bergereja yang lebih luas. Sudahkah kita juga membangun relasi di dalam kasih dengan sesama kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan dengan sesama anggota tubuh Kristus, anggota gereja kita? Sudahkah relasi dalam kasih itu terus kita jaga? Di tengah-tengah segala keterbatasan kita saat ini, sejauh mana kita memiliki kepedulian, sejauh mana kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih. Sama seperti Kristus mengasihi kita, membangun relasi yang begitu dekat dengan kita. Marilah kita juga membangun relasi di dalam kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai dari keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan juga kepada semua orang. Saudara, mari kita kembali merenungkan. Sudahkah kita sebagai anggota tubuh Kristus menjalankan apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Selamat membangun kehidupan bergereja dalam relasi dan kasih. Janganlah kita melockdown kasih kita buat orang lain, tapi bagikan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Engkau semua binasa kelak.
ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengerahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Saudara, marilah kita melanjutkan kehidupan ini dengan terus membangun kasih dan relasi di setiap kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.